Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan. Selamat siang, Pak Didik. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Khalifah. Didik, jadi sekarang sudah bisakah dipastikan bahwa kasus Muhyani ini resmi dihentikan? Apa pertimbangannya, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, sejak Jumat kemarin, setelah dilakukan ekspos di Kejaksaan Tinggi yang saya pimpin langsung, dari hasil ekspos memang sepakati bahwa perkara atas nama Muhyani kita hentikan dengan keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi sejak saat itu kita tidak akan melimpahkan dalam penuntutan terhadap Muhyani. Itu, Mbak. Baik. Baik, jadi karena ini adalah tindakan pada saat itu harus membela diri begitu ya Pak. Tapi Pak Didik, karena ini kan tinggal di satu lingkungan yang sama begitu ya. Apakah sudah ada juga komunikasi yang dilakukan dengan pihak keluarga pencuri, keluarga Waldi, untuk menjelaskan bahwa keputusan terkait penghentian kasus ini tidak apa-apa dilakukan dan sah menurut hukum? Ya, kami besok rencana Senin akan mengundang beberapa pihak itu, dan untuk SKPP itu sudah kita serahkan kepada pengacara terdakwa, yaitu Saudara Muhyani juga sudah, untuk memberitahu semuanya ini. Karena memang kita simpulkan bahwa peristiwa itu adalah untuk pembelaan diri atau notwear, gitu, pasal 49 ayat 1 KUHP. Jadi nanti kita akan undang semua pihak itu, Mbak, ke Kejaksaan Tinggi hari Senin. Oke, jadi akan diberikan penjelasan juga begitu ya Pak ya untuk keluarga dari Waldi. Pak Didik, selain Waldi, kita tahu ada satu lagi orang yang ikut mencuri bersama-sama dengan Waldi pada saat kejadian itu, yaitu AS. Nah, ini bagaimana kelanjutan proses hukumnya Pak untuk AS? AS sudah dijatuhi hukuman 1 tahun. Jadi atas perbuatan percobaan pencurian itu sudah dijatuhi hukuman 1 tahun, Mbak. Baik, jadi AS juga sudah dijatuhkan hukuman 1 tahun. Tapi Pak, sekarang kita tahu kalau Muhyani ini juga dalam kondisi kesehatan yang tidak begitu baik karena ada penyakit juga. Tapi harus terus wajib lapor. Apakah ini sudah dihentikan untuk wajib lapornya? Sudah berhenti sejak Jumat kemarin, sudah statusnya sudah bukan lagi tersangka atau terdakwa. Kalau terdakwa kan sudah dilimpahkan, kemarin kita belum limpah. Sehingga sudah dia orang bebas dan tidak perlu lagi wajib lapor maupun ketentuan yang lain. Jadi sehingga dia sudah menjadi orang bebas setelah dikeluarkan SKP 2 oleh Kejaksaan Negeri Serang. Itu, Mbak. Oke, karena kasus ini mendapat perhatian yang banyak Pak. Pak Didik, apakah ada pendampingan sementara atau perlindungan hukum yang diberikan untuk Pak Muhyani? Kalau mungkin ada nanti pihak yang tidak terima dengan keputusan ini Pak Didik? Sementara teman-teman kita akan ada juga di bidang intelijen nanti. Kita perintahkan intelijen untuk selalu memonitor nanti setelah Muhyani sekarang dinyatakan sudah orang bebas lagi lah, tidak ada lagi sebagai tersangka atau terdakwa. Sehingga nanti kami akan koordinasi juga dengan teman-teman dari penyidik, Polres, untuk selalu memantau perkembangan setelah dikeluarkannya pasca SKP 2 oleh Kejaksaan Negeri Serang ini. Itu, Mbak, nanti kita akan koordinasi untuk misalnya kalau ada yang tadi dikhawatirkan, karena masih satu lingkungan, kalau terjadi sesuatu kita akan koordinasikan lah, Mbak, intinya itu. Oke, Pak Didik, terakhir Pak, singkat saja, bagaimana caranya menjelaskan kepada masyarakat kalau tindakan Muhyani ini adalah tindakan pada saat itu dia harus membela diri dan korban ini tewas bukan karena dibunuh langsung oleh Muhyani? Karena memang fakta yang kita temukan bahwa saat itu tanggal 24 Februari ya 2023 ketika didatangi dan saat itu Waldi sudah melakukan golok untuk membuka pintu, kemudian diketahui oleh Muhyani, dan Muhyani itu seketika ngambil gunting itu ada di tempat itu. Dia tidak seketika ketika lihat ada
mengayunkan golok itulah sehingga ini kita pandang adalah pembelaan diri. Dan dalam KUHP memang mulai pasal 44 sampai 51 ada yang namanya disebut alasan pemaaf atau alasan pembenar yang akhirnya salah satunya pasal 49 itu tidak dipidana. Nanti kita jelaskan kepada masyarakat tentang ketentuan itu. Itu aja, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Didik Farhan, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, Newsline masih akan kembali. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Saatnya tidur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.